Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia ke-31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Saya minta fishball. Oke. Semua berdoa ya, karena siapapun di antara ke-31 wanita sini bisa terpilih. Karena ini secara acak dan random. Oke, saya dapat satu bola. Set. Oke. Dan yang terpilih adalah nomor 6. Laras, wanita cantik berusia 26 tahun. Mencari pasangan hidup yang setia dan bisa menyayangi dirinya sepenuh hati. Menurut pengakuannya, Laras merasa tidak percaya diri untuk mencari pasangannya. Kisah asmara apa yang akan dikuak di dalam diri Laras? Bengong. Hah? Kenapa? Nomor 6. Halo, nomor 6. Halo, Bebe. Kok nggak berdiri? Ini nomor kamu loh, nomor 6 loh nih. Aku nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Sorry, kemana? Kenapa? Kamu kenapa nggak bisa? Tunggu dulu. Kenapa nggak bisa? Cerita sama saya dulu. Kamu kesini kan mau cari jodoh. Halo, Kamu kenapa? Oke, kamu cerita. Kamu nangis kenapa? Ini saya penasaran justru. Kamu nangis kenapa? Nomor kamu terpilih loh. Kamu kesini kan mau cari jodoh kan? Nggak bisa, Mas. Ya? Nggak bisa. Oke, kamera ikut. Saya penasaran kenapa nih. Kamera ikut. Mau kemana? Kamu kesini kan mau cari jodoh. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Makasih dia malah pergi. Enggak, kalau kamu emang enggak. Kenapa? Kalau kamu nggak mau, ya bilang dari tadi jangan di sini kan masih banyak orang yang lain. Iya. Ini harus jalan terus nih, Pak. Hah? Kamu mau kemana? Kamu kepilih, kamu harus konsekuen dong. Yang lain tuh banyak yang... Aku nggak bisa. Loh. Kamu Aku ngapain nggak di sini? bisa. Hah? Ngapain di sini? Ini Mas siapa ya? Saya suaminya, Mas. Oke, sekarang gini. Kamu siapa nih? Suaminya. Suaminya? Iya. Oke, kamu udah punya suami? Iya, Mas. Saya suruh punya suami. Sudah punya suami ngapain nggak ikut acara cari jodoh? Semua ini karena dia. Apa? Dia yang mau. Hah? Dia yang nyuruh kamu ikutan cari jodoh? Ini udah apa Alah, gimana jangan sih? bohong kamu. Jangan asal ngomong kamu ya. Kapan aku nyuruh kamu? Tuh, kamu suaminya, oke, kamu kesini datang dianterin suami? Iya. Oke, kamu nganterin istri kamu sini, bener apa nggak? Ya, Kamu tahu dong ini acara apa? tahu. Berarti kamu tahu ini acara cari jodoh? Ya, Kamu ngizinin sebagai suami? justru saya mau ngizinin dia mencari jodoh, Pak. What the... Soalnya saya udah males. Istri saya ini nggak bisa menghasilkan keturunan. Soalnya di perjanjian wasiat itu gini, Mas. Oke, perjanjian, sekarang gini, perjanjian wasiat. Ini menarik sekali sih, oke. Apa? Ada wasiat apa emang? Ya wasiatnya itu kalau kita rumah tangga sama istri saya nggak punya keturunan, kita boleh dong mencarikan jodoh buat dia. Dan iya saya juga berhak dong pengen punya keturunan kalau saya nikah. Ya kenapa nggak kamu aja yang cari jodoh di sini?
Jadi saya nganterin dia ke sini mau nyari jodoh dia, biar dia nikah sama orang lain. Kamu saya ceritain malah nggak mau. Gimana sih kamu? Saya udah males sama dia. Rumah tangga saya nggak punya keturunan. Hah. Dengar ya kamu ya, jangan asal bicara kamu. Kan? Ini kan semua karena kamu. Lu ngelakuin itu buat istri sama istri lu nggak malu apa? Ya buat apa malu, Mas? Ya malu lah. Kan? Laki-laki lu kelakuannya kayak begitu. Itu yang menyesal aja. Nikah kan ada perjanjian di wasiat. Iya, Kalau nggak punya anak, ya nggak punya udah. anak. Sekarang nggak punya anak. Emang udah pasti dia nggak bisa ngasih anak. Jangan-jangan lo yang mandul. Kamu masih mau sama laki-laki kayak begini, ha? Apa sih kamu? Istri lo cantik, muka lo begini, lo nggak bersyukur? Oke, lo sekarang aja ke dalam. Ikut gue. Lepas! Masuk lo. Masuk. Aku mau nyariin kamu jodoh. Lo jangan maksa-maksa gitu dong. Lo jangan maksa-maksa. Jangan maksa-maksa. Udah, dia bisa masuk. Nggak usah sama lo. Udah, lepas. Udah, kamu ikut saya. Oke. Jadi intinya adalah kamu datang ke sini karena dipaksa sama suami kamu untuk cari jodoh gitu. Kenapa kamu udah mau pisah dari dia apa gimana? Iya, emang saya udah mau pisah. Ya, Soalnya rumah tangga saya tidak dihasilkan keturunan. Saya udah males, Mas. Soalnya di wasiat itu, perjanjian kita. wasiat apa? Perjanjian wasiat kalau kita nggak punya keturunan, saya bisa ceraiin dia. Iya. Dan bebas memilih laki-laki Tapi lain. bukan berarti kamu semena-mena sama istri kamu dong. Lu lihat nih di sini nih, banyak cowok-cowok yang ganteng nih, yang bisa lu pilih. Ya emang iya. Ya emang mas, emang diam, cowok-cowok di sini emang lebih ganteng jauh daripada lo, gue tahu ya. Woi, lu maksudnya apa lu gitu, ah? Apaan maksud lo Lu apaan? jangan marah-marah ke dia, yang ngomong gue kok. Kenapa nggak marah ke gue lo? Dia nggak suka aja, Mas, ikut campur sama rumah tangga saya. Apa sih? Lu nggak suka sama ikut campur rumah tangga lo. Nah, lu aja yang memasukkan rumah tangga lo ke acara gue. Udah. Sering ya. Udah. Oke. Kenapa? Saya mau. Kamu mau sama istrinya? Lu mesti ikut campur sama rumah tangga gua, ya? Hah? Berani sama lagi? Hah? Lu mau sama istri gua? Lu bilang kalau mau sama istri gua, silakan. Gak apa-apa, bebas. Bilang aja kalau lu suka, Tenang, bebas. tenang. Lu silakan. Lu nikahin juga boleh. Terserah. Sini lu. Kenapa ini? Naik lagi. Lu jangan. Oh, mama deh. Ciluk. Jagain dulu. Weh, dijaga omongan lu ya. Lu ikut campur ke rumah tangga gua. Ngerti? Lu kalau suka, nikahin aja. Kalau suka nikahin aja. Turun aja lagi. Nggak ada yang boleh bikin ricuh di sini. Naik. Balik. Kalau suka bilang ya. Balik. Lu nggak punya hati. Buat apa gua nggak punya keturunan? Lagi masuk apa lu? Nikah gua. Kalau lu mau bilang aja. Arbi, tenangin lu. Oke. Tega juga sama cewek begitu. Sekarang gue hitung sampai 3, kalau lo nggak balik lo keluar dari studio ini. 1, 2, 3. Saya bos di sini, Mas. Oke. Ya. Tapi jangan rusuh. Lo di sini, ya.
Oke. Jangan rusuh ya. Oke, Arbi bisa lakukan sesuatu sama dia di situ? Oke, udah tenang aja. Jadi kalau misalnya dia turun, menyelesaikan masalah, dia turun pelan-pelan. Jadi kalau misalnya menyelesaikan mediasi aja. Oke, kita turun aja langsung. Turun Gimana? aja. Apa? Jadi nggak akan ricu-ricu lagi. Oke, di bawah saja. Di bawah aja. Oke, di bawah aja. Nggak ada kontak fisik ya? Kalau ada kontak fisik, dikeluarin. Lo keluar. Kalau ada kontak fisik, lo keluar. Butuh kursi? Oke, kursi. Oke, ada lilin nggak? Ya. Oke, kita selesaiin baik-baik. Oke, kamu duduk aja di sini. Biar kamu rileks, Duduk. nggak emosian. Jadi kamu tenang dulu. Oke, kita selesaiin satu-satu aja. Kalau ada masalah, kita beresin. Oke, ini ditenangin aja, Bi. Oke, ini relaksasi menggunakan media lilin. Jadi tidak ada unsur apapun, hanya untuk membantu titik fokus saja. Oke, membantu titik fokus ya. Oke. Ini kita hanya menenangkan saja, oke, Hanya Arbi. menenangkan saja. Oke, saya justru penasaran sama dua orang ini nih disuruh ya. Kenapa tiba-tiba dia tahu-tahu ke Ya, bawah ini gitu? energinya ke bawah sampai ke sana. Padahal Iya. kan biasa aja Iya, masalah-masalah iya. dia sebenarnya. Oke, silakan. Ini tenangin aja. Oke, tenangin aja. Oke, kamu relax, perhatikan cahayanya. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Masukkan energi dari kehangatan lilin tersebut masuk ke dalam kepala kamu, melewati seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang. Oke, perhatikan. Oke, tenang dulu. Oke, Handphone jangan Oke, tarik nafas konsentrasi, lewat hidung. jangan main handphone. Keluar mulut. Oke, relax. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat cahaya tersebut, lebih tenang, lebih nyaman, oke? Kamu jaga emosinya, jangan sampai kamu kontak fisik ataupun kamu teriak-teriak, oke? Lebih tenang lagi ketika menghadapi suatu masalah, biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika menghadapi masalah, oke? Itu dua, lebih tenang, oke? Oke, ini sudah tenang, Arbi? Tenang aja. Oke, saya penasaran sama kamu, Mas. Kamu bisa berdiri? Berdiri. Nama kamu siapa? Hah? Santos. Santos. Ya. Santos, pria berusia 30 tahun, suka dengan wanita yang cerdas dan bisa melayaninya dengan cinta. Konflik seperti apakah yang sebenarnya terjadi dan akan diungkap di garis tangan. Santos, kenapa kamu turun di sini tadi? Saya nggak suka nih sama orang Ya, ini. nggak suka kenapa? Lo lihat gue dong, gue ngomong sama lo. Hah? Kenapa lo nggak suka? Kelakuannya kayak gitu tuh. Kenapa gitu tuh gimana? Hah? Kasar sama cewek? Sama bini kurang ajar. Lo nggak suka sama cowok kasar sama cewek? Gitu? Ya bukan gitu mas. Udah dikasih bini kayak gitu, nggak mau terima. Oke, ya udah, lo duduk sini. Lo duduk. Lo di sana berdua. Pisahin dulu, pisahin dulu. Nanti ada kontak fisik lagi. Kamu duduk dulu di sini. Kamu emosi ketika ngelihat pasangannya kayak gitu? Emosi? Masih emosi? Ya mas. Oke, kamu lebih tenang. Oke, tangannya di samping. Oke, fokus ke lilin yang tengah. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung. Oke, keluaran mulut. Oke, tenang. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan cahaya lilinnya, membuat kamu lebih tenang ketika kamu merasakan kehangatan dari lilin tersebut. Ketika cahaya tersebut masuk ke dalam mata kamu, kehangatan tersebut masuk ke dalam seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman. Dan itu membawa kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan ketika saya itu 1 sampai 3, entah kenapa kamu merasakan sensasi tersebut lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika hitungan tersebut selesai, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati, yang kamu rasakan di masa lalu. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyata, dan lebih plong ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke, Santos. Kenapa kamu benci sekali dengan pria ini? Dia udah dikasih cewek yang mau ngurusin dia, yang sayang sama dia. Tapi dia mah kayak gitu mas. Oke. Kalau kamu sendiri pernah punya pengalaman seperti itu mungkin? Kamu melihat orang lain melakukan kekerasan sama pasangannya kah? Atau bagaimana? Saya sih sebenarnya duda mas. Saya udah cerai 3 tahun yang lalu. Cerai? Oke, kenapa cerai? Karena nggak akur sama istri mas. Nggak akur sama istri? Istri saya tiap saya pulang itu nggak pernah bener gitu mas. Apa kayak apa? Harusnya kan
laki pulang itu dilayanin, ditanyain kerjanya gimana Pak tadi. Ini malah dicuekin. Terus kamu marah apa diem aja? Ya, saya marah Mas, sering marah. Terus? Saya emosi ya kadang saya juga main tangas sih Mas. Hah? Jadi kamu mukul istri kamu? Iya. Dan kamu benci sama cowok yang mukulin atau kasar sama pacarnya? Bukan gitu Mas, karena Kamu gimana sih? dia itu nggak bersyukur dikasih istri yang pengertian, sedangkan istri saya itu gitu Mas. Saya pengen punya istri yang pengertian juga gitu Mas. Tapi kamu sama-sama juga berarti melakukan kekerasan, malah fisik malah ke istri kamu dulu. Tapi istri saya tuh aneh Mas. Saya kerasin, saya pukul tuh malah kayak seneng, bahagia gitu, ketagihan. Jadi intinya kamu sering mukulin istri kamu, sedangkan kamu sendiri ngebelain. Ya karena istri saya itu nggak pernah ngertiin saya Mas. Apa-apa itu serba pokoknya. Kalau perlu kawinin. Ya saya nggak tahu kan Mas. Orang namanya pacaran dulu kan baik-baik aja, romantis. Setelah pacaran kayak gitu, tiap hari dikasih duit. Bukannya belanja apa, masak, malah shopping, pergi nggak jelas, pulang malam. Gimana saya nggak marah? Udah pelan-pelan Mbak. Sekarang kamu kesini mau nyari jodoh yang gimana emang sebetulnya? Iya, saya cari jodoh yang mau ngertiin saya, yang nggak dia tuh aneh, kayak kecanduan saya kerasin gitu Mas. Ya terus lo menikmati juga melakukan kekerasan itu? Ya enggak Mas, karena dia nggak pernah sadar-sadar saya kasih tahu. Dari cara yang pelan sampai keras. Paling parah apa yang lo lakukan sama mantan istri lo? Saya pernah kunci dia di kamar mandi Mas. Apa yang lo dilihat dari Santos ini? Boleh tanya? KDRT, sifat brutal dia di masa lalu, dia selalu bawa itu kemana-mana. Dan ini sebenarnya dia memukul ini atas nama hobi sebenarnya. Hobi? Dia memang hobi berantem. Hobi berantem? Jadi bukan membela. Hobi Saya berantem rasa atau semua hobi yang mukulin dia orang? iya mukulin orang. Iya. Hobi berantem. Iya. Dan dia sepertinya tadi yang dia lakukan itu bukan karena murni membela siapa? Si cewek ini? Iya, bukan. Tapi emang memang dia pingin kerasan rusuh. aja. Iya. Nggak gitu Mas. Ya, saya karena pengen punya istri yang mau nurut gitu kan. Dibilangin mau, disuruh iya apa, itu kan enak. Diem lu, jelek juga. Apa? Emang lu ganteng? Halo. Siapa lu? Kayak gitu. Emang lu ganteng? Kalau lu milih gua juga nggak mau sama lu. Sorry, gak ada yang mau milih lu. Kamu ngatain dia jelek, emang kamu suka nggak sama dia? Enggak. Enggak, oke. Benar, kan gak bisa tidur lagi. Lu yang lu sama gua kok. Mbak, nggak mau. Udah. Oke, Ardi mungkin bisa dikembalikan dulu. Oke, sekarang saya balikin lagi seperti semula. Tarik napas lewat hidung. Oke, keluarkan mulut. Oke, relax. Saya hitung 1 sampai 3. Kembali seperti semula. Lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Ya, balik lagi. Oke. Nah. Oke, kamu di sana, Balik lagi Santoso. sana. Oke. Oke, tenang. Santoso tenang. Santos. Oke, kamu tenang, kamu tenang. Kalau di antara cewek di sini nih, coba kamu lihat nih yang di belakang nih. Kamu paling suka sama nomor berapa? Coba tenang, lihat. 10. 10, paling suka 10. Terus? Nah, Rudy, saya penasaran sama namanya siapa namanya? Ricky. Ricky. Oke, coba Ruth, apa yang kamu lihat dari Ricky? Kamu kelihatannya nggak bahagia ya? Kamu pernah melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami kamu? Iya. Kamu kelihatannya nggak bahagia ya? Wah.
boleh tangannya? Kenapa? Biasa aja. Gak bahagia. Wah. Masa lalunya penuh kekerasan Wah. dari orang terdekat. Ayah tiri. Dia sering disiksa sama ayah tirinya. Dan itu membuat dia itu setiap kali ada yang kekerasan, Ya. dia kan mengait-ngaitkan dengan itu dan dia rasanya ingin berkelahi gitu loh. Seperti itu. Sama nih sama ini nih. Kamu kenapa bergetar gini? Gemetaran ya? Oh, apa dia justru trauma malah ngelihat kekerasan? Seperti itu. Oh gitu. Kebalikan ya sama yang ini ya. Saya dendam. Dendam sama ayah tiri saya. Oh, oke. Karena waktu saya kecil nggak ada yang namanya kasih sayang. Pulang sekolah telat dikit. Padahal Oke, masih trauma dengar nama Doni. berisik lah. Di sini cewek-cewek ini ada nggak yang mantan pacarnya namanya Doni? Ada, yang bapaknya namanya Doni ada. Berisik lah semua. Saya pernah dengar Arbi, justru kalau kita menghilangkan trauma seseorang itu justru kita harus Melewati melewati kondisi itu. tersebut. Justru mungkin kayak misalnya dia takut sama ular, kita harus menghadapkan dia di pikiran dia dengan ular itu Iya, benar ya? iya, betul. Sampai akhirnya dia terbiasa dan dia Bosen. ya Pipis. Jadi ada kondisi-kondisi di mana manusia emang nggak bisa kontrol ketika ketemu dengan trauma, fobia. Badannya tuh nggak bisa kontrol. Entah itu ngeluarin keringat, entah itu teriak, entah itu ketawa. Mungkin. kita bantu dia hilangkan traumanya Arbi. Oke, kita netralisir dulu. Oke, iya, iya. Kamu tenang dulu. Oke, tarik napas lewat hidung. Keluar mulut. Oke, relax. Oke, tarik napas kembali. Lebih tenang, lebih nyaman keluar mulut. Oke, relax. Oke. Sekarang kamu fokus ke lilin yang sebelah kiri. Oke, perhatikan lilin tersebut. Oke. Rasakan bahwa kehangatan tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke. Bayangkan kembali, biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1, oke. Hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu sakit hati. Hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu rasa dendam tersebut muncul dalam hati kamu. Dan biarkan, hilangkan kembali rasa jengkel tersebut dalam hati dan pikiran kamu. Menjadi netral kembali, menjadi manusia seutuhnya. Biarkan menjadi netral dan menjadi rileks kembali. 1, 2, dan 3, oke. Sekarang kondisi tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan kamu berusaha untuk memaafkan diri kamu seutuhnya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan memaafkan kondisi-kondisi di mana kamu pernah disakiti dan membuat kamu sehingga badan kamu tidak bisa dikontrol dan sehingga kamu mengeluarkan hal yang menurut kamu biasa, oke. Hal tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu berusaha untuk menetralisir ataupun mendamaikan diri kamu dengan diri kamu sendiri, dengan orang yang pernah menyakiti kamu, dan dengan kondisi apapun yang berada di kondisi masa lalu kamu, oke? 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, mulai sekarang dan seterusnya, kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Dan biarkan kamu menjadi pribadi yang sangat percaya diri, lebih semangat, dan lebih luar biasa, oke? Emang dulu mas. Kenapa? Dari keluar. Emang hujan? Bocor rasanya bocor. Keluar dulu deh. Oke. Ganti bangku. Ganti Beli bangku. lagi. Oke, ini Dibersihin dulu kayaknya. Boleh dibersihin dulu. dibersihin dulu mungkin. Oke. Oke, tadi kamu ngomong-ngomong soal wasiat ya. Katanya kalau istri kamu tidak bisa memberikan keturunan, maka kalian harus berpisah. Ada buktinya nggak suratnya? Oh ada. Mana coba? Tentu ada. Tentu ada. Dulu kami pas nikah itu Ya, pada sana mas. Nanti Ada- kameranya nggak lihat muka lu.
Ada perjanjian surat Ya. wasiat. Ya, coba saya lihat. Nah, dia. Ya. 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 Ini buktinya. Oke. Oke. Ya. Oke, Bu bisa dinaikkan buktinya? Oke. Ini intinya apa nih? Ada bukti, Mas. Iya. Oke, tadi handphonenya mana tadi? Handphonenya, Bro? Ya. Oke. Kita lihat tadi. Oke, saya gedein ya. Namanya ada pengusaha, oke. Terus udah gitu, sebagai orang tua di pihak pertama ada persyaratan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Jika anak saya telah menikah dan memiliki keturunan, saya berhak memberikan harta warisan saya sepenuhnya untuk anak saya. Ini berarti orang tua kamu ya? Ya. Apabila anak saya berhak menceraikan istrinya jika tidak mendapatkan keturunan. Anak saya berhak menikah lagi dengan perempuan pilihannya dan istri sebelum mendapatkan hak materi. Itu nggak benar kan? Oke. Masalahnya harta. Harta gitu. Itu bohong kan? Enggak juga, Mas. Apa? Kalau kita nggak punya keturunan, Ya. saya nggak mau dong kalau nggak punya keturunan Oke. dalam rumah tangga Oke. itu. Oke. Ya. Oke. Mas berdiri di sini ngapain, Mas? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah balik. Ya, bingung dia. Oh, lagi masih pengaruh relaksasi mungkin ya. Oke. Itu nggak benar kan? Oke. Ya. Oke. Tadi saya sempat lihat tadi di wallpaper kamu ada gambar tangan, cincin, maksudnya apa ya? Ini hasil tunangan saya, Pak. Coba mana tadi gambarnya? Saya mau nyari yang punya keturunan dong. Nggak mungkin dong saya nikah sama punya anak. Ya kan? Kamu jahat banget. Gimana tadi Kamu tuh gambar? masih punya aku. Oke. Ini ya. Saya mau Oke, nyari punya ini ada keturunan, foto Pak. ini nih. Itu bohong kan? Oke, ini cincin kamu. Bukan? Bukan mas. Bukan. Ini siapa jadi? Cincin siapa? Pacar saya, Mas. Hah? Pacar saya. Saya Pacar mau cari kamu? yang punya keturunan. Ya kan? Oke. Jadi kamu udah punya pacar? Dan ini alasannya adalah, ya, lo di sini nyuruh istri lo cari jodoh biar bisa pisah dan lo bisa sama orang lain. Iya, saya mau nyari punya keturunan dong. Apa? Tentu saja saya mau nyari punya keturunan dong. Gitu. Jadi, oke. Sekarang intinya gini. Lo punya pacar berarti sekarang. Ya. Terus lo yakin pacar lo nanti bisa ngasih lo keturunan? Ya, semoga aja, Mas. Hah? Semoga aja. Apa yakin pacar lo lebih cantik daripada istri lo? Enggak ya? Lebih cantik dong, tentunya dong. Lebih cantik. Ya kan? Oke. Gini, Sih. kamu kok diem aja sih sebagai seorang istri ngelihat suaminya mengaku punya pacar, dia udah sama cewek lain, kamu nggak cemburu sama sekali? Kamu percaya sama dia mas? Apa? Aku percaya sama dia. Rudi, coba apa yang Rudi lihat dari wanita ini, Rudi? Punya pacar, masih aja. Itu banyak loh. Lo ngapain sih main handphone terus tadi ya? Bunyi terus, handphone mati dulu ringingnya. Apa-apa, Mas. Silent dulu. Apa-apa. Coba Rudi silakan bacain istrinya. Boleh tangannya? Kamu ada rasa yang aneh sih. Maksudnya nggak terlalu cemburu atau gimana dengan suami. Karena sebenarnya, sebentar, kamu ini pernah jalan dengan seorang laki-laki. Berarti kamu selingkuh ya? Hah? Selama ini selingkuh berarti kamu ya? Oke. Dia selingkuh, Mas. Oke. Rudi.
Kamu melihat dia pernah jalan sama laki-laki? Iya. Benar nggak begitu? Iya. Iya. Ini yang Rudy lihat jalan doang, apa sejauh apa? Dia, saya lihat ke sebuah tempat yang rimbun seperti Rimbun? banyak pepohonan. Iya. Ini kayaknya puncak. Ngapain di puncak? Ngapain di puncak? Puncak, kemudian ke sebuah villa mungkin ya, villa. 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 Ngapain? Villa sempat. Kemudian mereka ada sesuatu yang hubungan. Kamu pernah melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami kamu? Iya. Iya. Tapi karena dia juga. Hah? Maksudnya? Semuanya karena dia. Kok karena dia? Kenapa kamu jadi nyalain suami kamu? Apa yang Rudy lihat? Sorry, ini Hah? dia ke suaminya sepertinya tentang suaminya ya. Sebentar, saya Ya, tadi bilang karena suaminya. Kenapa? Ada hubungan apa dengan suaminya? Sebenarnya dia itu kayak seperti mencoba untuk hamil dengan laki-laki lain. Bisa dibahas, Mas. Apa? Bisa dibahas aja. Loh, istri kamu mau bahas kok. Ya udah ketahuan selingkuh gitu. Ya kan? Ini kan karena kamu. Kamu yang minta aku kayak gitu. Hah? Maksudnya? Kamu yang minta, dia minta kamu sama laki-laki lain? Karena Iya. kamu gak punya keturunan. Dia bilang karena keturunan. Terus sama temannya dia. Yang nyuruh dia? Yang nyuruh dia. Pertanyaannya, benar nggak kamu yang nyuruh istri kamu untuk berhubungan dengan laki-laki lain? Saya menyuruh dia untuk mencari jodoh. Kan di sini banyak cowok-cowok. Bukan yang waktu itu, berhubungan yang lain, bukan nyari jodoh. Iya apa nggak? Ya. Iya. Maksudnya apa? Ya biar dia bisa mencari yang lain. Ya kan? Kan saya bilang, saya udah gak mau lagi sama dia. Ya kan? Ada nggak cowok-cowok di sini yang rela kalau pasangannya itu disentuh sama orang lain? Dan kamu sudah melakukan ini sudah berapa kali? Sekali. Sekali. Dan kamu mau juga? Karena dipaksa dia, Mas. Dipaksa dia? Dan dia juga ada di sana. Rudy, coba. Ada apa lagi, Rudy? Sebentar, saya sepertinya ingin mengecek yang satu ini deh. Saya curiga dengan dia. Boleh tangan kamu? Pak, kamu punya pacar. Kamu sebenarnya juga berhubungan dengan dia itu tidak dengan hati sebenarnya kan? Jadi ini dia seperti dia ini sebenarnya lebih mencintai pacarnya daripada istrinya. Dan dia tidak mau sampai istrinya hamil karena dia ada sesuatu. Dia ingin menjalin lebih serius dengan pacarnya. Jadi supaya jangan sampai hamil. Kalau nanti hamil susah cerai kan? Itu maksud kamu kan? Jadi dia nggak pernah berhubungan sama istrinya? Berhubungan tapi nggak dengan hati gitu loh. Maksudnya ya begitu-gitu aja gitu. Memang dia ini tidak ingin istrinya hamil seperti itu. Dia tidak istrinya kah atau gimana? Ya hanya belai-belai gitu saja. Belai-belai. Artinya alasan kamu aja, emang kamu gak cinta sama istri kamu, gak pengen punya anak dari istri kamu. Bukan kamu belum dikasih keturunan. Halo? Apa? Lu yang pelakor, bukan gue. Lu yang ngerebut dia dari gue. Kamu aja, emang kamu gak cinta sama istri kamu, gak pengen punya anak dari istri kamu. Bukan kamu belum dikasih keturunan. Halo? Ya deh. Ntar aku ke situ ya, tunggu aja di situ. Ya. Tunggu.
Saya ditunggu sama pacar saya. Mau mana? Terima kasih. Yuk, tunggu aku di situ ya. Mas, saya- mana mas? Mas, mau mana mas? Dari tadi nunggu. Kamu dasar pelakor. Mbak, jangan salah sebut ya. Pelakor, lu tuh yang pelakor. Lu yang rebut dia dari gue. Saya masih istri sanya dia. Ini siapa ini? Ini jelasin Sian dulu. dah lu. Ini Tadi siapa juga tahu. pacar saya, Mas. Pacar kamu? Iya. Kamu sadar kamu pacaran sama suami orang? Sadar, justru saya pacaran sama dia sudah lama banget. Justru dia yang ngerebut pacar saya. Loh? Dia sudah menikahi dia. Tapi saya yakin dia juga bakal lepas bentar lagi. Dasar perempuan nggak tahu diri. Karena apa tahu nggak sih? Karena dia tuh cinta banget sama gue. Oh, jadi ini pacar lo yang lama dari dulu? Iya, sebelum saya menikah. Apaan cinta banget sama sekarang kamu nggak dinikahin dan nikahin saya? Sebentar lagi, bye. Karena apa? Lu tuh nggak bisa kasih keturunan buat dia. Gue udah hamil. Dengar nggak? Dia bisa hamil dari gua. Nah lu? Ya kan emang lo gak niat sama istri lo? Ya udah sih, selesain aja. Dia tuh nggak pernah cinta sama lu. Lagi ngapain juga lu pertahanin? Jahat ya? Oke, jelasin maksudnya apa nih? Nggak tahu diri kamu. Kamu juga sama aja. Apa? Lu yang pelakor, bukan gue. Lu yang ngerebut dia dari gue. Tenang dulu. Bebas. Bisa. Pelakor nyebut pelakor. Selesain aja, ngapain sih pertahanin? Tenang, tenang, tenang. Gak guna juga sih. Ini cewek gua. Lu bisa menyelesaikan keturunan ya. Lihat ya, kalau perlu kita selesaikan di pengadilan. Ngerti? Dengar nggak? Ya mas, Pengadilan selesaikan. Serang gini. Sorry. Oke. Ya, sorry sama kejadian ini, tapi lo harus terima kenyataan kalau suami lo emang gak pernah cinta sama lo. Ya, sorry, suami kamu gak pernah cinta sama kamu. Dia lebih mencintai pacar lamanya dibanding kamu. Dan di pernikahan kalian itu terpaksa. Ya, dan udah. Ya, dan sekarang juga kamu belum dikasih anak juga sama dia. Buat apa kamu mempertahankan suatu hal yang memang juga kamu mencintai orang yang tidak pernah mencintai kamu juga? Ya kan? Oke, gini. Kita memang harus berjuang dalam mempertahankan apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau yang kita pertahankan dan kita perjuangkan itu tidak pantas, ya buat apa? Kamu merasa pantas laki-laki itu untuk diperjuangkan? Ya udah, mungkin hari ini kita break dulu, kita akan ngobrol sama dia. Ini jadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah bahwa ya memang kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan, tapi perjuangkan apa yang memang pantas untuk diperjuangkan. Begitu, kita break dulu, nanti masih ada kandidat lain yang akan kita carikan jodohnya dan kita selesaikan masalahnya. Tetap di Garis Tangan. Maaf nih untuk para laki-laki karena saya akan mengambil lagi di sisi sebelah kiri saya atau sisi wanita. Ya, oke. Karena tadi soalnya tidak sempat untuk memilih. Jadi ini sekarang saatnya saya ambil nomor untuk para wanita. Ya, yang pria juga jangan khawatir karena kalian akan dipilih oleh wanita yang akan nanti kita ambil nomornya ya. Dan nomornya adalah... Oh, terima kasih. Nomor 19. Sinta, wanita cantik berusia 25 tahun. Suka dengan pria yang bisa memanjakan dirinya.
Menurut pengakuannya, Sinta suka dengan pria yang besar. Seperti apakah pilihan kandidat pria pilihan Sinta? Sinta, di sini ada para kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita. Dan kalau ngomong-ngomong soal tipe pria idaman kamu, seperti apa? Cinta sih sukanya yang gede gitu. Gede apanya? Maksudnya buncit perutnya. Oh, perutnya buncit. Oh, kayak saya dong ya. Oke. Kurang buncit ya Mas Uya. Tapi biasanya orang yang cewek-cewek tuh biasanya nyari yang six pack, yang perutnya rata. Ini malah suka yang buncit, kenapa? Udah nggak zaman Mas Uya. Udah nggak Karena zaman. apa? Kalau buncit kan enak bisa bareng-bareng gitu deh. Oh, saya buncit loh ini. Suka main buncit gak? Oke, gak apa-apa ya. Orang punya kriteria sendiri-sendiri ya. Oke, jadi buat pria yang merasa perutnya buncit ini biasanya jarang-jarang ya. Biasa rata-rata pria-pria tuh malu kalau perutnya buncit karena jarang cewek yang suka. Ini justru ada cewek yang suka sama pria yang buncit. Oke, siapa yang merasa perutnya buncit dan suka sama Sinta silakan berdiri. Push langsung. 1, 2. Padahal ini gak buncit-buncit amat ya dibanding saya ya. Oke, yang lain ngerasa six pack nih, apa gengsi? Oh, yang lain ngerasa badannya bagus-bagus. Sinta, ada 2 pria nih, berarti dua-duanya mau diturunin ke bawah apa gimana? Boleh. Kok nambah satu lagi boleh nggak? Mas Nambah Uya? satu lagi, oh yang nunjuknya mana? Itu yang nomor 24 itu. 24? 24 bersedia nggak? Silakan berdiri 24. Boleh berdiri silakan. Oh. Sini banget sih lo. Iya. Oke. Kalau begitu silakan turun nomor 3 nomor ini silakan turun. Oke. Ini udah ada 3 orang di bawah. Kamu mau ngapain, Sinta? Mas Uya, Ya. aku boleh nggak pegang dulu? Pegang apanya? Perutnya. Oh, boleh. Dicek satu-satu ayo. Irit deh. Ya. Mas Uya, Kenapa? aku suka deh sama dia. Kenapa? Gede. Hah? Gede tau. Gede? Perutnya gede nih? Hidungnya. Oh, hidungnya gede, gak suka? Suka yang gede-gede. Emang kalau cowok yang dungde alias kidung gede emang kenapa? Kan enak gitu Mas Uya. Enak apanya? Enak dilihat lah. Oh, dungde enak ya. Dungde Herlino ya. Oke, jadi gimana? Dari 3 ini kamu harus pilih 2 nih. Kok tiga-tiganya nggak boleh ya? Hah? Tiga-tiganya. Boleh. Yaudah. Ya, gini. Tapi kita penasaran nih. Oke, kita harus kamu balik dulu ke sana. Kita harus panggil Arbi nih. Kenapa ini milih 3 ya dan suka pria yang buncit. Kita panggil saja langsung. Inilah dia Arbi dan Rudy. Ya. Oke, Rudy dan Arbi ya. Ini ada 3 orang cowok dan ini ada Sinta yang dia punya kriteria yang unik sama cowok idamannya. Dia justru suka sama cowok yang perutnya buncit dan hidungnya gede. Ya, oke. Saya penasaran sama cowok yang pertama ini. Mungkin Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu. Mungkin nama siapa, Mas? Reno. Reno. Reno, seorang pria berusia 29 tahun, memiliki kisah hidup yang sulit dan penuh dengan kesedihan. Menurut pengakuannya, Reno memiliki emosi yang tidak stabil. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Reno? Selengkapnya di Garis Tangan. Boleh minta kursi sama magnetic ball. Magnetic ball and kursi. Oke, Mas Reno, boleh duduk di sini. Jangan ngompol ya.
Enggak, Mas. Oke. Wah, ini sesuatu yang baru lagi nih saya lihat nih ya. Oke. Kita gerakin. Oke, perhatikan gerakan bolanya untuk Reno. Oke, gerakan bolanya ada yang ke kiri, ke kanan. Oke, perhatikan bolanya ketika gerakan bola tersebut ataupun besi tersebut ke kiri dan ke kanan. Mata kamu semakin lama semakin lelah dan biarkan putaran dari bola tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan kayak yang kamu rasakan adalah kondisi yang sangat nyaman dan sangat rileks kembali. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan, entah kenapa ketika kamu mengungkapkan sesuatu yang dalam diri kamu, dalam hati kamu akan menjawab sejujurnya tanpa ada paksaan apapun dan biarkan kamu mengungkapkan tersebut sesuai fakta yang kamu simpan dalam hati kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Reno, ceritakan tentang masa lalu kamu, masa lalu percintaan kamu, kisah hidup kamu. Silakan. Ya, maksudnya saya baru 3 bulan yang lalu putus sama pacar saya. Saya sangat cinta, sangat sayang. Tapi ya, Pak. Nah, jangan kaget ya. Ya, oke. Ini dia lagi mencurahkan isi hatinya, jadi sabar dulu ladies ya. Oke. Terus? Dia nggak bisa ngargain laki-laki. Oke. Laki-laki tuh dianggapnya rendah. Ya. Ya saya sebagai laki-laki nggak suka digituin, Mas. Ya. Terus yang mutusin kamu siapa tuh? Saya, Mas. Kamu. Nggak tahan saya. Tapi kamu udah move on apa belum nih? Udah move on. Oke. Cewek kayak gitu dipertahanin. Gua udah ngelakuin segalanya, Mas. Sampai-sampai gua keluar dari perusahaan yang sama. Kita sama-sama kerja di sana, Mas. Oh, kamu sama-sama kerja di perusahaan yang sama. Iya. Dan kamu berkorban, kamu keluar dari situ Iya, karena lihat dia lagi. Iya, karena saya nggak sanggup, Mas, digituin. Digituin? Iya. Oke. Dihina, dimarah-marah gitu. Emang kenapa? Kenapa kayak begitu? Pasti ada alasan dong seorang cewek sampai begitu ke kamu. Enggak sih, Mas, sebenarnya saya baik orangnya. Nggak pernah kasar segala macam sih, Mas. Ya cuma Saya paling nggak suka dihina depan orang rame gitu, Mas. oh, kamu dihina di depan Iya, orang Mas. rame. Tapi yakin nggak ada sesuatu sampai coba di kehidupan kamu deh. Selain percintaan mungkin ada latar belakang lain mungkin yang mendasari kamu? Atau Rudi mungkin bisa dibantu, Rudi. Boleh tangan kamu? Siapa namanya tadi? Reno. Reno. Sosok yang ringan tangan. Wah, Dia ini overprotective. Kamu pernah nyaris pacar kamu ya? wah. Dia ini overprotective, Ya. ringan tangan. Ya. Jadi dia itu nggak suka kalau ceweknya ini dekat sama laki-laki lain. Ya. Dia main pukul, dia Ya. takut kehilangan. Ya. Tapi pernah suatu hari dia kesal sekali dengan pacarnya ini sampai dia hampir pacarnya. Oh iya? Itu hanya ngasih hukuman buat dia. Tapi kamu ada niat. Enggak, itu hanya hukuman. Hukumannya kayak apa? Ada, Mas Uya. Saya fotoin waktu itu, Mas Uya. Coba lihat. Ini, Mas. Oke. Kita akan lihat segera di layar belakang apa yang akan ditunjukkan oleh Reno. Ini diapain pacar kamu nih? Hah? Ini cewek lo diapain coba Reno jelasin. Enggak, Mas, itu ya hanya jambak aja, Mas. Hukuman. Dia nggak nurut. Dia pergi semaunya aja, Mas. Komentar kamu apa Sinta lihat ini? Saya mau sama dia, Mas. Ntar saya gituin, udah badan saya kecil.
Iya. Ingat saya. Oke. Berarti Sinta kamu nggak berminat sama dia ya? Takut sama dia? Ya iya Mas. Oke, tapi kenapa kamu melakukan ini? Mungkin ada faktor lain? Iya mas, jadi dulu jauh sebelum saya seperti ini mas. Itu karena papa saya mas. Papa saya! Kenapa ceritain, papa kamu kenapa? Mama saya tuh sakit, Iya? tapi dia malah pergi sama wanita lain mas. Iya? Udah nggak tahu lagi pergi kemana. Pernah diapain sama papa kamu? Dulunya saya itu sebenarnya anak kandung dia mas. Tapi Sebenarnya? Lo kok bukan sebenarnya? Iya, gua anak kandung dia, tapi perlakuan dia sama saya itu mas, kayak anak tiri mas. Ya diapain? Mas. Ya kesalahan-kesalahan kecil. Jadi pelampiasan kamu saat kamu dewasa, kamu melampiaskannya ke pacar kamu gitu? Enggak mas, karena itu dia nggak nurut sama saya. Iya, tapi tanpa kamu sadari kamu melakukan itu karena kamu pernah mengalami itu di masa lalu, betul? Iya mas. Oke, ya. Sinta gimana Sin? Enggak mau sama dia. Masa sih gue mau sama cowok kayak gitu? Oke. Main tangan. Ardi, Ih. mungkin bisa kita kembalikan lagi? Oke, saya balikin lagi, oke. Hitungan ketiga, saya balikin lagi 1, 2, dan 3 kembali seperti semula. Oke. 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 Saya penasaran juga sama cowok yang kedua nih. Tadi kayaknya matanya selalu ngeliat ke atas terus, nggak pernah ngeliat ke depan. Ada apa nih? Saya penasaran sama gerak-gerik kamu. Coba bisa duduk sini, Mas? Kenapa? Rudi melihat apa dari dia? Entahlah, saya kayak sesuatu yang menyebalkan. Orang ini menyebalkan menurut saya. Oke, menyebalkan. Oke, Arbi, jawab. Oke, kalau gitu Rudi udah mengeluarkan satu kata kunci, menyebalkan. Oke. Coba kita dengar menyebalkan seperti apa? Namanya siapa? Edo. Emang kamu menyebalkan? Enggak. Enggak, oke. Oh, fokus ke sini ya. Oke. Nanti ketika bola tersebut bergerak, fokus kepada bola tersebut. Buat mata kamu semakin lama semakin lelah. Oke, fokus. Oke, fokus. Sekarang itu 1 sampai 5. Saya hitungan membuat mata kamu semakin lama semakin lelah. Ketika kamu memperhatikan bola tersebut, pergerakannya ke kiri membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, ke kanan lebih lelah dari sebelumnya. 2, semakin lelah, semakin nyaman, dan biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman, lebih lelah dari sebelumnya. 3, 4, dan 5, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi semakin lama semakin jujur. Jujur sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Oke. Oke. Siapa nama kamu? Edo, Mas. Edo. Iya, Mas. Edo. Ceritakan tentang masa lalu percintaan kamu. Masa lalu saya, Mas. Sebenarnya saya ini nggak punya cinta, Mas. Nggak punya cinta? Maksudnya nggak punya cinta? Saya nggak pernah cinta sama namanya perempuan, Mas. Oh iya? Kenapa? Karena saya pernah disakitin, Mas. Oke, seperti apa? Oleh siapa? Sama pacar saya, cinta pertama saya, Mas. Diapain? Saya ditolak, diselingkuhin, dibohongin. Jadi sekarang Iya. saya nggak punya cinta sama perempuan, Mas. Terus buat apa kamu ada di sini? Karena muka dia, Mas. Hanya dendam, Mas. Perempuan semua bila perlu saya semua sedunia. Wait, stop. Tenang. Oke. Tenang. Terus? Oke. Jadi perempuan-perempuan siapapun, tua, muda, semua sama? Semua tante-tante, ABG. Semua udah, Mas. Diapain tuh, diapain? Abis saya tinggal, Jadi saya nggak punya cinta, Mas. Pas dia ngelihat dia, Kamu apa tentang cinta?
Semuanya, Mas. Apa? Ya. Santai. 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 Tenang. Apa nih? Lo bilang-bilang kita harga jualan itu. Rudy, dia sepede ini tuh maksudnya apa dia? Sebenarnya dia gimana? Ke sepeda ini kenapa dia? Boleh tangannya. Dia memang suka, dia hanya mengharapkan dan dia suka morotin cewek. Suka morotin cewek? Jadi yang dia incar dari perempuan itu 2. Apa aja? Dan harta. Gitu. Terus? Yang saya lihat seperti itu. Iya. Kemudian ketika dia sudah puas, dia akan meninggalkan si cewek itu. Iya. Rudy, menurut ini cewek-cewek ini kan pada marah-marah. Tapi menurut Rudy ada nggak di antara cewek-cewek di sini yang justru tertarik dengan karakter dia? Ada, Mas, ada. Saya nggak ada. Semua juga tertarik sama saya, Mas. Semua. Oh, harus lebih menghargai wanita sebenarnya. Gimana Rudy? 29. 29. Coba saya mau naik. Oke, itu 29 bisa berdiri? Dia tadi orang lain protes, kamu tuh kayak cuma senyum-senyum liatin dia. Jujur. Oke, coba sekarang ini nih. Kamu jujur ya. Kamu ngelihat cowok di depan itu gimana? Suka. Tenang. Kenapa? Ya suka aja gitu, keren gitu lah. Oh gitu ya. Kenapa kamu gitu? Saya suka cowok-cowok yang bad boy gitu, yang baik-baik ya suka ya. Kenapa emang? Soalnya lebih menantang gitu. Lebih menantang. Wow. Aku kebayang kalau digendong sama dia gitu. Waduh. Atau kamu mau gendong dia? Jangan di sini dong, nanti aja kalau udah selesai acara ya. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Tapi emang bener ya, jujur ya. Karena banyak beberapa wanita di dunia ini yang justru suka dengan karakter bad boy. Ada wanita-wanita yang justru nggak suka sama cowok-cowok alim tuh banyak. Iya kan? Lo ada buktinya kalau emang lo banyak ceweknya. Wah, ada, Mas. Nah, Banyak. Nih. coba kasih gua foto-fotonya. Nih, Mas. Ya. Buset, banyak amat nih. Ini lo ngambil, ini lo ngambil candid dari Belanda. Oke. Coba lihat nih. Itu punya gue ya. Selfie. Tenang. Apa? Itu foto saya, Mas. Yang mana? Itu kan dia, itu foto saya. Oh, jadi dia dari tadi? Selfie. Selfie, jangan marah dong. Lu ngapain ikut-ikutan marah? Iya, cewek di sini. Tenang. Emang itu cewek lo? Tenang. Kamu buat kericuan di sini dan ternyata otak kamu mesum. Berarti kamu foto-foto candid-candidatin cewek-cewek diam-diam gitu?
Hah? Selfie, Mas. Itu bukan selfie namanya. Selfie, Mas, selfie. Gini, karena niat kamu bukan mencari jodoh, jadi kamu keluar. Udah. Balik lagi. Udah. Tuhan, aja ada ya cowok kayak gitu. Biji gue. Om, silakan duduk, Om. Itu yang ujung. Kedua dulu. Oke, Rudy tatapannya tajam sekali ke orang ini. Ekoy, pria berusia 35 tahun, memiliki kebiasaan unik dan ingin mencari sosok wanita yang bisa mengayomi dan mengerti dirinya. Bagaimanakah fakta yang akan terungkap dalam hidup Ekoy? So, boleh tangannya? Kamu pernah ke psikiater nggak sih? Nah, lo. Pernah. Kamu, Ya ampun, Oke. Mbak, kamu cowoknya ngerasa, sakit ya? kamu ngerasa punya kelainan gitu atau gimana lah? Ada yang nggak beres dengan diri kamu gitu? Oke, cluenya psikiater dan kelainan. Silakan Arbi. Nah, menarik nih. Ada yang lucu kayaknya. Mungkin? Coba aja. Oke. Kamu nyender dulu, fokus ke sini. Oke, ketika bolanya bergerak, buat diri kamu semakin nyaman dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Saya hitung 1 sampai 5. Step itu membuat mata kamu lebih lelah kembali ketika kamu melihat bola tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Buat mata kamu semakin lama semakin lelah dan biarkan tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih rileks, lebih tenang. Ketika bola tersebut berhenti, biarkan diri kamu mengungkapkan apapun yang kamu rasakan ataupun kamu punya penyakit ataupun penyakit mental dan yang kamu rasakan, biarkan kamu ungkapkan segala sesuatu tersebut lebih nyata dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, kamu bercerita aja. Oke, silakan. Kamu cerita apa? Sebenarnya di usia saya yang sekarang ini, orang tua saya selalu menuntut kapan saya akan mempunyai pasangan atau istri. Tapi selama saya menjalani hubungan, gak pernah berjalan mulus. Selalu putus atau selalu diselingkuhin. Dari situ, saya merasa putus asa. Ya, gak mau lagi kenal dengan namanya perawan. Dan sekarang saya lebih suka sama yang punya pasangan, apalagi istri orang. Wah. Suka dengan istri orang. Ya, Tapi kan bukannya harusnya perawan, biasanya orang cowok lebih suka perawan. karena saya merasa semenjak selama perawan selalu gagal. Dan saya mengira selama sama istri orang beda banget lah. Lebih asik, lebih Wah, bagi saya sekarang anak perawan. sakit ya bener kata Rudy ya. Sakit mas, sakit asli. Oke. Oke, Arbi mungkin bisa dibuat lebih dalam lagi biar lebih rileks lagi. Oke, ikutin gerakan tangannya buat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Oke, ketika tangan tersebut terjatuh ke dalam pangkuan kamu, buat diri kamu masuk ke kondisi relaksasinya semakin dalam, semakin lelap, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Tetap dalam kondisi buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika kamu bercerita, apapun yang kamu simpan ataupun kamu sembunyikan, bisa kamu ungkapkan lebih jujur, sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke. Please, gue malu banget. Gue malu banget, itu punya gue. Bukan sekarang. Buktinya apa? Dapat dari mana? Buktinya apa itu punya lo? Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Tetap dalam kondisi buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika kamu bercerita, apapun yang kamu simpan ataupun kamu sembunyikan, bisa kamu ungkapkan lebih jujur, sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke. Oke, lanjutkan. Jadi kamu merasa diri kamu sakit atau tidak? Biasa aja. Biasa aja. Oke, sekarang lebih jujur sama saya. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tutup-tutupi? Sebenarnya gini mas, semenjak
hubungan saya selalu putus, nggak pernah berjalan panjang. Saya merasa itu nggak ada gunanya lagi. Makanya saya lebih suka sama istri orang, karena saya merasa itu lebih dan perlu Mas tahu, semenjak itu Buat apa tuh kamu? Tuh. kalau setelah saya dengan istri orang, saya sering ambil celana. Iya, dengan celana ini ada kepuasan tersendiri, ada nikmat tersendiri. Bentar. Mau coba? Oh my God! Siapa lu? Ini punya gue, Mas! Please, gue malu banget. Gue malu banget, itu punya gue. Bukan. Sekarang buktinya apa? Dapat dari mana? Bukti dari mana? Apa itu punya lo? Bukan. Oke, kalau kalian nggak percaya di sini, Beda. Mas boleh ikut saya cek ke tas saya. Beda. Buktinya apa? Oke. Ada, kau bisa buktikan, ikut kamera. Buktikan. Oke, tenang. Tadi pergi selalu bawa 2 celana. Apa? Aku kalau mana-mana pergi selalu bawa 2. Sekarang kamu mau ngajak saya ngeliatin apa ini? Saya penasaran. Ngeliat di tas saya, kalau di tas saya itu emang benar-benar gak ada. Saya suruh ngeliat celana ini sih. Saya yakin banget itu punya saya. Iya, Saya tahu iya. ukuran saya. Iya. Oke. Nih, saya kan bawa kardigan 1. Iya. Kalau nggak kedinginan. Sama celana 1. Tuh, lihat. Tuh, benar. Itu celana aku nggak ada. Celana aku hilang, diambil dia. Kok dia nggak ngaku ini celana aku hilang? Tuh, coba lihat mana ada. Ya aku juga nggak tahu kamu berapa. Itu pasti dia. Waduh. Itu pasti dia ya. Sembarang lu. Balikin nggak? Enggak. Balikin nggak? Balikin atau gua ajar? Balikin atau gua ajar? Jangan campur. Jangan ikut campur. Oke, kamu sabar. Sekarang saya ngomong baik-baik. Kamu kembaliin nggak celana? Cepat. Karena sini bukan punya kamu. Ini punya istri orang yang pernah sama saya. Bukan punya Saya dia. masih single ya. Lu jangan ngada-ngada. Balikin nggak? Yang sama. Beda. Lu mau cara emosi atau lu balikin benar-benar? Ini bukan punya bukti. Lu mau cari Ayo. Udah cukup. Lu udah baik-baik emang ngomong sama lu ya. Cukup. Masukin lagi tuh. Masukin. Jangan mentang gua cewek, gua direndahin sama lu ya. Oke, Sinta gimana, Sin? Masa ya saya mau sama cowok kayak ini kelakuannya. Udah deh mestinya suruh keluar aja deh cowok kayak gini. Udah ketawa mencu dia juga. Sorry. Apa? Gak sembarang. Kamu perawan ya? Sorry, gak suka dia perawan. Cukup. Sinta. Sembarang lu. Sinta sini. Duduk. Mas, keluarin aja mas, gak jelas sih orang mas. Gak tahu sibuk kau. Keluar mas. Sok suci juga kau. Sekarang saya tanya, di cowok-cowok sini juga ada yang punya kelainan seperti ini ya? Kelainan kamu apa lagi? Saya juga sering koleksi, saya foto, simpan di HP. Foto apa? Celana Bos dari handphone-nya? itu celana itu bekas. Bisa lihat? Mas mau? Hah? Mas mau? Bukan, gue pengen lihat aja. Ya kalau pengen lihat mas mau juga. Serba saya. Ya udah, oke, saya mau deh, anggap aja. Itu sama dong. Ya. Oke. Tahu nggak? Itu kepuasan aku tersendiri. Daripada sama kalian. Siapa itu? Ini ada Kalian yang sakit. Wainan bener nih cowok. Ini punya siapa? Oke, mungkin
untuk orang-orang seperti ini mesti kita apain ya? Bukan deh, gue jijik liat lu, Ri. Tadi kau milih aku sih, perutnya besar. Tadi milih aku. Lu jangan milih gue deh. Oke, berhenti dulu ya. Oke. Saya itu 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat, lebih percaya diri. 1, 2, dan 3. Oke. Mending keluar deh, Mas. Mas, mending keluar. Udah, mending keluar ya. Gue gak pernah pilih cewek Mas, keluar, Mas. lu itu. Keluarin. Oke. Kenapa? Cowok kayak gitu, Mas. Masih mau di Apa? sini. Cowok kayak gitu. Coba lo duduk di sini. Enggak, Mas, kalau gue normal. Ya, duduk dulu. Enggak, beneran. Duduk dulu. Gue normal, Mas. Duduk dulu. Arbi. Oke, bentar ya. Oke. Namanya siapa? Reino. Reino. Oke, Reino fokus ke bolanya. Oke. Lalu ketika bola tersebut bergerak, biarkan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Saya hitung kembali 1 sampai 5. Setiap hitungan tersebut membuat dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat luar biasa, dan setiap tarikan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. 2, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 3, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu simpan di dalam relung hati kamu yang paling dalam, kamu bisa ungkapkan sesuatu ataupun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Oke, semakin lama semakin jujur dari sebelumnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 3, 4, dan 5. Oke, lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu bercerita. Oke. Tadi saya perhatikan kamu waktu orang yang tadi bercerita, kamu tuh seperti kayak senyum-senyum. Tapi pas selesai dia direlaksasi, kamu marah-marah ke dia. Sebetulnya kamu emang benar-benar gak suka sama cowok kayak tadi apa gimana? Ya, pertama sih Kamu gak kayak begitu apa? nggak suka, Mas. Tapi kita tuh merasa kayak sama, Mas. Kalau dia celana kalau aku nya, Mas. Maksudnya? Ya aku suka ngeleksi gitu, Mas. Koleksi? Iya, Mas. Beli apa gimana? Ya enggak lah. Dari mantan-mantan lah. Terus maksudnya? Dari mantan-mantan, habis itu ya biasa dari jemuran juga, Mas. Apa? Dari jemuran tetangga juga. Jemuran tetangga? Iya, Mas. Oke. Ya udah, Bi. Ketiga, semuanya kembali seperti semula, buat kamu lebih percaya diri, lebih semangat. 1, 2, 3. Biar kalian tahu semua ya. Kalian kebayang satu-satu. Kapan lu pergi? Pak, gua bayarin lu. Halo, lo nggak suka sama orang-orang kayak gitu? Ya gak suka lah, Mas. Apa? Gak ngargain perempuan. Kalau lo nggak pernah punya penyakit-penyakit seperti itu? Ya enggak lah. Gua nggak mungkin lah, Mas. Oke. Nggak ada, Mas. Oke, namun Rudy tertarik dengan Sinta kayaknya. Kita dari tadi ngebahas cowok terus ya. Iya. Coba kita lihat dia. Oke. Boleh? Penasaran nih saya nih. Sama kamu. Saya melihat penyakit. Ini apa nih ya? Penyakit. Jadi, kamu dulu pernah gagal menikah? Iya, Mas. Gagal menikah karena calonnya ini penyakitan. Hah? Jadi, Calonnya penyakitan? iya, dia ini merawat calonnya, kemudian calonnya akhirnya meninggal sebelum pernikahan itu diadakan. Iya. Selenggarakan. Dan dia saat ini mencari sosok laki-laki yang bisa melindungi dia. Jadi kalau sebelumnya dia itu selalu merawat, sekarang dia butuh seorang sosok laki-laki yang kuat seperti itu. Oh, justru kebalikannya merawat dia gitu. Iya, yang bisa merawat dia, menjaga dia. Seperti itu yang saya lihat. Gitu, Sinta. Iya, benar.
Kenapa kamu kok tiba-tiba lemes? Ingat apa? Karena cowok itu spesial banget buat saya, Mas Uya. Dia orangnya baik. Terus sudah meninggal sekarang. Masih belum bisa move on dari dia? Jujur sebelumnya, saya nggak bisa move on dari dia, Mas Uya. Oke, tadi saya penasaran kamu kenapa tadi nunjuk orang yang tidak berdiri tadi, yang nomor 24 tadi. Yang tadi itu udah pergi tuh. Dia mirip Mirip sama cowok saya. mantan kamu yang udah meninggal. Emang punya berapa mantan? Cuma satu, Mas Uya. mantan Cuma saya. satu itu doang. Dan kenapa kamu tunjuk dia? Karena kamu tertarik dan mukanya mirip dengan mantan kamu itu. Iya. Tapi dengan sifatnya tadi seperti itu kamu tetap suka? Enggak. Enggak, Mas Uya. Oke. Cowok yang berdiri di situ kamu suka nggak? Ya udah, saya mau sama dia, Mas Uya. Mau sama dia? Kenapa tiba-tiba mau sama dia? Walaupun dia kasar, tapi nggak apa-apa. Mungkin dia bisa jaga saya. Yang penting bisa jaga kamu. Ini apa nih? Fenomena apa nih Rudi nih? Menarik sih ya. Jadi gini, walaupun si pria ini punya sifat yang sedikit aneh gitu kan, tapi di satu sisi dia punya yang si cewek ini bikin kagum gitu, yaitu sesuatu yang kekuatan. Iya. Di mata si cewek, dia ini adalah sosok pria yang kuat, yang bisa melindungi dia, seperti itu. Dan sepertinya kamu suka diperlakukan overprotective ya? Iya, bener. Itu. Jadi dia suka laki-laki yang overprotective juga. Apalagi kamu ngelihat dari si Sinta ini? Sebentar, saya agak bingung dengan tadi yang saya lihat soal mantan dia. Sebenarnya mantan kamu itu belum meninggal ya kayaknya ya? Sudah meninggal atau belum sih? Belum ya? Nah lo. Sebenarnya dia sih ninggalin saya, Mas. Nah. Tadi lo bilang meninggal. Kan saya anggap dia udah meninggal. Oh gitu. Jadi itu dari tadi kamu melihat ada kejanggalan pada dia ya? Jadi saya melihat si laki-laki itu memang ada penyakit, tapi saya masih agak-agak bingung dia ini sudah meninggal atau belum. Karena yang kamu lihat belum meninggal. Antara sudah meninggal atau belum, jadi makanya saya tanya sudah meninggal atau belum. Ternyata kau bilang enggak, ternyata dia udah meninggal. Belum, kan dia kan sama aja dia ninggalin saya, berarti dia kan udah meninggal, Mas. Oke, tapi saya bingung. Kok dia kayak ibaratnya nggak ada pilihan lain, kayak dia suka aja sama dia gitu. Kamu kayak yang Rudi lihat, dia benar-benar cinta atau cocok nggak sama dia nih? Untuk saat ini yang dia sukai dari sifatnya itu yang overprotective, itu yang dia sukain. Jadi saat ini cinta, nggak tahu ya mungkin ke depannya karena dia sifat yang ringan tangan, akhirnya mereka putus. Iya. Oke, kalau Mas siapa namanya Mas? Mas Reno. Reno suka sama Sinta? Suka, Mas. Sinta suka sama Reno? Suka, Mas. Kamu beneran suka, tapi untuk saat ini memang iya dia suka cowok yang overprotective. Tapi sebentar. Saya curiga sama sesuatu. Kamu punya niatan lain selain jadian dengan dia? Terus terang, saya janggal nih dengan yang satu. Ada yang janggal ya? Iya. Nggak ada sih, Mas. Aku cinta. Aku cinta kok sama dia. Cinta? Baru kenal udah cinta? Tapi Rudi melihat ada suatu hal atau tujuan lain? Betul. Udah deh, Mas, gak usah diperpanjang, udah jodoh saya sama dia. Iya, Mas. Udah deh, dia udah suka juga sama saya, Mas. Oke, Rudi melihat ada hal yang lain, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Oh, jadi suka sama dia jodoh? Tapi satu, Mas. Apa? Saya mau telepon seseorang. Telepon seseorang? Iya. Oke, silakan. Aduh, bentar. Minta handphone. Tadi kamu nomor berapa tadi? 19. 19. Handphone nomor 19, box 19. Boleh kan saya telepon, Mas? Telepon siapa nih? Telepon seseorang. Telepon seseorang. Mau telepon siapa nih? Ntar saya buka dulu, Mas. Kok ada Raka mantan?
Iya, ini ceritanya ini mantan saya yang kemarin itu yang saya ceritakan tadi itu, Mas. Loh, kok kamu video call? Maksudnya apain? Kok video call? Ngapain video call? Raka mantan kamu bagaimana nih? Halo, Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Sinta, Tante. Cinta? Iya. Ya Allah, Cinta. Tante kangen banget sama kamu, nak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Tante. Oh iya, Tante. Aku mau kenalin seseorang ini, Tante. Ini siapa sih? Maksudnya? Ini, Tante. Bentar ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Udah, usah. Raka mana, Tante? Raka mana? Cinta, emang Raka sebelumnya nggak pernah cerita sama kamu tentang kondisi terakhirnya dia? Kan nomor Raka udah Sinta blokir. Udah lama. Cinta, kamu nggak tahu kan kenapa seperti itu, ya? Raka ngeblokir atau kamu ngeblokir, ninggalin kamu nggak tahu kenapa, hah? Iya, mungkin si Raka udah ada cewek baru loh, Tante. Cinta, kamu salah, nak. Kamu nggak tahu Raka gimana. Raka itu udah semuanya cerita tentang kamu, tentang kalian berdua ke Tante. Ya, kamu mau tahu Raka gimana, Cinta? Ya di mana Tante? Dari tadi diulang-ulang nggak dijawab-jawab. Jangan bilang begitu. Jangan bilang kalau Raka ada cewek. Raka itu gak mau berbagi kesedihannya sama kamu. Raka mendem sendiri sakitnya. Sakit? Dalam kondisi kritis. Dia terpaksa ninggalin kamu. Kamu mau tahu, Cinta? Maksudnya? Terus tujuan kamu ngehubungin mantan kamu apa sih? Dia terpaksa ninggalin kamu, pergi dari kamu. Tante tahu gimana Raka. Dia sayang banget sama kamu. Ya Allah. Nggak mungkin Tante. Tante pasti bercanda. Raka nggak mungkin ninggalin aku. Cinta, ya Allah. Saya ibunya, Cinta. Nggak, intinya Kamu. Oke, gini. Kamu tahu nggak, Cinta? Ya Allah. Oke, kamera satu masuk belakang. Raka itu sekarang ya sudah almarhum. Cinta sudah meninggal. Tante udah gak punya. Tante udah punya Raka. Kamu tahu, Cinta. Jangan bicara seperti itu, ya Allah. Cinta. Maksudnya Sinta ngehubungin Raka apa sih? Aku mau manasin Raka, Mas. Aku udah ada Jadi kamu mau pamer ke Raka kalau kamu punya pacar baru? Kamu mau balas dendam? Iya. Kamu nggak tahu kalau Raka ternyata baru meninggal? Nggak tahu, Mas. Oh, maka tadi Rudi bilang dia antara meninggal atau nggak meninggal, dia bingung gitu ya? Karena kritis dan akhirnya meninggal gitu. Tadi kamu bilang meninggalkan, ternyata meninggal beneran loh. Makanya ngomongnya sembarangan tuh cewek. Ngomongan tuh doa lo, ingat tuh. Dan kamu cari jodoh di sini cuma pengen dapetin cowok, cuma buat panas-panasin dia doang. Iya, Mas. Udah. Diri. Udah, Diri. Usah nangis. Mas, gua mundur deh, Mas. Dia cuma manasin doang, Mas. Udah. Tapi dia udah nggak ada. Enggak. Bohong, Mas. Bilangnya udah meninggal segala macem. Enggak taunya baru meninggal, udah, Mas. ya Udah, Mas, udah. Ya udah. Gua kayaknya bisa, Mas. Udah ya, pulang sana. Ya jangan maling jemuran lagi. Ya nggak bisa, Mas. Aduh, cakep-cakep mau juga. Ternyata Sinta datang ke sini cuma pengen pamerin ke mantannya yang dia pikir meninggalkan dia. Ternyata dia baru meninggal karena memang dia meninggalkan Sinta bukan karena
selingkuh tapi sakit. Dan Rudy melihat itu tadi antara meninggal nggak meninggal tuh maksudnya kritis berarti ya? Ya, untuk tadi sih terus terang saya agak-agak bingung. Iya. Soalnya energi dari tubuh dia itu acak-acakan. Ya jadi saya di pikiran kurang Sinta fokus. belum meninggal tapi... Seperti itu, ya Gitu antara ya? meninggal dan tidak. Iya. Makanya tadi saya bilang meninggal, dia bilang Iya. iya. Kemudian yang kedua kalinya saya bilang belum meninggal juga dia bilang iya. Iya. Oke, makanya itu semua serba jelas ya akhirnya ya. Ya udah, kalau begitu hari ini jadi tidak ada yang berjodoh ya. Maaf sekali, tapi pemirsa, buat pemirsa yang ingin membagikan kisahnya dan ingin mendapatkan jodohnya boleh DM di Instagram kita di @antv. Ya, dan terima kasih Rudy, terima kasih Arbi. Dan pemirsa, cinta sejati akan memberikan kita kekuatan untuk menemukan kebahagiaan. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.